Yo. Iya. Mata belum gitu. Pakai out kalian. Oh, enggak nurut itu. Yang tadi. Iya, sama Pak tadi. Hah? Oh aja. Sama aja. Dulu? Tadi ngesawan. Atau tetap pelajar lah kamu aja. Alah. Oke deh, udah jam 10 lewat, kita mulai ya Pak Yan. Silakan Bu. Iya, ini Pak Bagusnya mendadak ada acara nih, jadi saya yang ambil alih, kan nggak lucu nanti Bu Muna double ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pagi ini bisa kembali berkumpul pada acara sosialisasi PKM, KP, LSP, dan TOEFL, serta pelepasan magang di BPR Sasmita. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh tim kemahasiswaan Prodi yang tentunya dengan dukungan penuh dari pimpinan Prodi Teknik Informatika Unpam. Ini merupakan rangkaian kegiatan hari kedua setelah kemarin kita sosialisasi untuk semester 2 dan semester 4. Untuk hari ini dilanjutkan dengan semester 5 dan 6. Nanti akan dipaparkan oleh masing-masing bidang oleh tim kemahasiswaan Prodi. Nanti ada Bu Muna, ada Pak Iwan Giri, dan dari saya sendiri. Karena ini udah lewat jam 10, jadi kita langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar. Sebelum masuk ke inti, kami dari tim kemahasiswaan mohon arahan dan motivasi dari pimpinan Prodi yang akan disampaikan oleh Pak
Mita Jaksana selaku Wakil Ketua Program Studi Teknik Informatika Unpam. Kepada Pak Ian dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya Bu Tri selaku mahasiswaan Prodi TI. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Di sini mahasiswa semester 4 dan 5 Bu ya, atau 5 dan 6 ya, 5 dan 6. 5 dan 6. Mahasiswa tingkat 5 dan 6 ini ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum kalian menuju nanti ke tahap semester 7 dan 8, di mana 7 dan 8 itu kalian sudah masuk ke dalam akhir atau skripsi. Hal yang perlu disiapkan itu nanti akan dipaparkan oleh mahasiswa, di mana mahasiswa wajib syaratnya itu wajib untuk apa? Ada beberapa hal nanti, termasuk di dalamnya adalah nilai kalian itu minimal 2,5 untuk bisa sidang skripsi. Nilai kalian minimal tidak ada yang E untuk sidang skripsi, dan nilai kalian dengan jumlah SKS sekian itu baru bisa ujian proposal nanti. Termasuk syarat-syarat lain, di mana ada juga syarat berupa kegiatan ilmiah minimal 8 kegiatan ilmiah. Ini kalau kalian semester 5, kalian harusnya sudah punya 5 sertifikat, atau semester 6 kalian harus sudah punya 6 sertifikat untuk menjadi dasar untuk kalian mendaftar dalam sidang skripsi nanti di semester 8. Yang lain mungkin terkait dengan semester 5 dan 6. Di semester 5 seluruh mahasiswa itu mulai tahun kemarin ya, jadi tahun kemarin diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan PKM atau pengabdian kepada masyarakat, atau bahasa kerennya itu social project sosial yang kalian lakukan di manapun yang kalian ingin lakukan. Untuk prosesnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Luna setelah melakukan kegiatan sosial. Jangan lupa di semester 5 itu ada mata kuliah namanya metode penelitian, di mana mahasiswa harus belajar menulis proposal skripsi, menyiapkan proposal skripsi. Artinya di semester 5 itu minimal kalian sudah tahu, di semester 6, 7 nanti harus sudah siap judulnya, konsep apa yang mau dilakukan, metode penelitiannya apa, metode perancangan sistem, kalau mau buat sistem, mau buat apa, itu harus sudah paham. Dan pola-pola cara menulis itu harus sudah tahu di semester 5, karena ada mata kuliah metode penelitian. Di semester 6 ada mata kuliah namanya KP, kerja praktek, yang mata kuliah kerja praktek ini salah satu mata kuliah wajib untuk meneruskan ke semester berikutnya, ataupun untuk mendaftarkan diri di skripsi, karena mendaftarkan proposal kalian di seminar proposal. Karena di KP sendiri adalah kalau bahasa ininya itu magang ya. Ini kalian magang di perusahaan, kalian melihat proses yang terjadi di perusahaan. Karena KP ini mata kuliah, jadi itu ada hitungannya. Nah, itu perlu kalian pahami juga, hitungannya begini. KP ini kan 2 SKS. 2 SKS per minggu. Artinya 2 SKS per minggu itu 1 SKS 50 menit. 1 minggu 2 SKS berarti 100 menit 1 minggu. Mata kuliah KP ini dijalankan dalam 14 pertemuan. Jadi 14 kali 100, lebih 140 menit. 140 menit itu dikonversi menjadi jam, kemungkinan kurang lebih 24 jam. 24 jam. Jadi kalau 24 jam itu kalian harus ada di tempat KP kalian. Tempat magang kalian itu harus minimal 24 jam. Kalau dikonversi menjadi hari, kalau 5 hari ya 24 bagi 5 berarti. Kalau misalnya 4 hari 24 bagi 4, atau 24 bagi 4 itu dibagi 5 kan sekitar 5 jam ya. Jadi sehari 5 jam selama 5 hari dalam 1 semester itu udah cukup itu untuk dikonversi menjadi nilai di mata kuliah KP. Itu perhitungan sederhananya. Kalau bisa minimal itu sesuai dengan jam mata kuliah KP itu 24 jam atau 140 menit. 1400 menit atau 100 menit per minggu. Yang perlu dipahami, sehingga mata kuliah KP ini, kenapa mata kuliah KP tidak seperti di kampus lain. Kalau di kampus lain kan 1 semester kalian libur hanya mengambil mata kuliah KP. Kalau di sini tidak.
mata kuliah KP diambil bersamaan dengan mata kuliah lain. Jadi selain kalian KP, kalian juga ada harus melakukan perkuliahan. Nah, sehingga untuk meminimalisir itu, ya itu perhitungannya kayak tadi, hanya 24 jam dalam satu semester harus ada 4 KP. Bagaimana menghitung 24 jam minimalnya? Nah, itu nanti teknisnya bisa kalian pikirkan sendiri. Dibagi 5 hari, dibagi 10 hari, berarti ya 2,5 jam per hari di tempat KP. Dibagi 20 hari, berarti 1,5 jam di tempat KP. Gitu. Jadi seperti itu perhitungannya. Dan KP ini lanjutan dari metodologi penelitian. Jadi kalian sudah tahu metodologinya, di KP kalian membuat itu menjadi laporan. Nah, laporan KP inilah yang menjadi tahap selanjutnya dari metodologi penelitian. Kalau bisa laporan KP-nya ya sejalan dengan apa yang di metode penelitian tadi, sehingga lurus lah gitu. Jadi tidak berbeda-beda antara proses metode penelitian, proses KP. Di semester 7 nanti ada namanya kewirausahaan lagi. Di semester 8, nah sejalan semua. Di semester 8 kalian sudah proposal. Jadi satu garis tuh 5, 6, 7, 8. Gitu proses berpikirnya, sehingga kenapa KP taruh di semester 6. Yang perlu diperhatikan, KP itu adalah tempat atau wadah kalian untuk belajar menulis nanti untuk proposal dan skripsi. Jadi kalau bisa KP-nya itu laporan sebagus mungkin, ikuti aturan-aturan yang sudah ada di laporan KP, sehingga kalian bisa menyelesaikan skripsi yang ya kira-kira menambah sedikit lah apa yang kalian buat untuk KP. Mungkin kalau di KP tidak ada metodenya, nanti di skripsinya bisa. Itu kira-kira untuk kerja praktek. Di semester 6 lagi jangan lupa kalian harus sudah bersiap-siap untuk semester 7 dan semester 8 ada LSP dan TOEFL. Itu harus kalian siapkan. Nilai jangan sampai di bawah 2,5. Di bawah 2,0 kan DO. Ini jangan sampai di bawah 2,5, karena di bawah 2,5 kalian tidak bisa mengajukan proposal dan skripsi. Itu harapan-harapan kami sebagai Prodi, mewakili Pak Uding selaku Ketua Prodi dan Yudhistira selaku Sekretaris Prodi. Besar ini mahasiswa yang semester 5, semester 6 ini jangan sampai begitu di akhir-akhir kalian numpuk gitu, apa yang ingin syarat-syarat skripsi itu jadinya numpuk. Misalnya dari 8 sertifikat baru kalian punya 3 gitu misalnya. Berarti di semester 8 kalian harus melakukan 5 seminar, ya berat gitu. Lebih baik dicicil per semester, jadi lebih ringan untuk kalian. Dan saya pesankan sekali lagi, ya seperti yang kemarin juga sama saya pesankan, bahwa Unpam khususnya Prodi TI ini seperti kereta yang besar, jadi kereta yang sangat besar. Di dalam sini ada sekitar 10.000 mahasiswa yang ada di dalamnya, yang terbagi atas gerbong-gerbong per semester 1 sampai 8 semester. Dari 8 semester ini di setiap semester itu ada namanya stasiun. Jadi kalian kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Unpam, yang khususnya Prodi TI, kalian tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ada seperti PK di bawah 2, lalu tidak melakukan registrasi pembayaran, cuti lebih dari 2 kali. Itu kalian di depan itu sudah ada stasiunnya. Kalian di stasiun depan kalian harus turun mencari kereta yang lain. Artinya kalian harus pindah dari kampus Unpam khususnya Prodi TI. Karena setiap semester itu kurang lebih ada 1.000 mahasiswa kita yang di drop out. Artinya beban kampus ini yang 10.000 tadi, setiap semester itu ada 1.000 mahasiswa yang keluar. Jadi tidak 1-2 orang itu tidak berasa untuk kampus sebesar Unpam. Jadi itu yang harus kalian pikirkan, sehingga kalian tidak berhenti di stasiun di depan. Jadi di semester di depan kalian berhenti mencari kampus lain. Jangan sampai begitu. Ikuti semua aturan yang ada di gerbong, di setiap gerbong yang ada di kereta Unpam ini, atau di PI ini. Lalu jika kalian tidak bisa mengikuti, ya udah kalian turun di stasiun berikutnya, yaitu di drop out di semester berikutnya. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan saya sangat besar untuk seluruh mahasiswa sehingga bisa memajukan Prodi TI Universitas Pamulang. Semoga sehat semua. Saya kembalikan ke MC Bu Putri. Silakan Bu Putri. Masih di mute ternyata. Baik, terima kasih Pak Yan atas arahan dan
motivasinya untuk teman-teman mahasiswa semester 5 sampai 6 khususnya. Di sini juga ada Bu Lisda, Sekretaris Prodi TI, dan juga tentunya dari rekan-rekan tim kemahasiswaan Prodi TI. Bu Lisda yang selalu memberi motivasi pada semua mahasiswa. Langsung saja kepada pemaparan ini materi untuk yang pertama terkait PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat, bukan program kreativitas mahasiswa ya. Sedikit info untuk dipahami, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Ibu Munawaroh dari tim kemahasiswaan Prodi. Kepada Ibu Muna, dipersilahkan. Bu Muna? Ya, halo Bu. Oke. Baik, sebentar. Siap. Bu Muna mau dibantu share screen atau sendiri? Bisa Bu, bisa. Ini sudah. Oke, bisa ya. Apakah sudah muncul untuk share screen-nya? Sudah Bu. Oke. Aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang PKM, dan kepada yang terhormat Wakaprodi Pak Ian, dan kepada yang terhormat Bu Lisda selaku Sekprodi, dan kepada tim kemahasiswaan yang selalu mendukung dalam aktivitas dalam tim kemahasiswaan itu sendiri, dan kepada teman-teman mahasiswa semoga selalu sehat. Oke, di sini saya selaku koordinator dari tim koordinator untuk pengabdian kepada masyarakat dari tim kemahasiswaan sedikit akan menjelaskan tentang PKM itu sendiri. Yang pertama itu apa sih itu PKM? Nah, PKM itu pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengamalan ilmu. Jadi kalian kan sudah belajar dari semester 1, 2, 3, 4 itu beberapa mata kuliah ya. Contohnya untuk semester 1 kalian sudah belajar namanya PAK. Mungkin bisa di-share mengenai pengantar aplikasi komputer itu sendiri. Kan di situ ada namanya Word, Excel, PowerPoint, mungkin ada tentang database-nya. Itu kalian kan bisa untuk melakukan PKM itu dengan mata kuliah dari PAK, atau tentang algoritma di semester 1 dan 2, lalu ada komunikasi data, itu tentang jaringan-jaringan. Itu kalian bisa melakukan atau pengamalan ilmu pengetahuan yang kalian sudah dapat di semester itu kepada masyarakat itu sendiri. Lalu ketentuan PKM untuk 2021-2022 ini yang pertama itu kalian harus mahasiswa minimal semester 5 untuk reguler A, B, C. Yang penting angkatan dari 2018-2019. Tuh, lalu kelompok itu maksimal 10 orang dan minimal 5 orang mahasiswa. Untuk kelompok diperbolehkan lintas kelas atau lintas semester, boleh. Lalu harus sudah menentukan dosen pembimbing atau pendamping dipilih langsung oleh mahasiswa PKM itu sendiri. Jadi kalian boleh milih dosen yang kalian kenal atau yang kalian sedang mengajar pada semester tersebut, boleh kalian pilih sebagai pembimbing atau pendamping PKM. Dan minimal syarat untuk menjadi dosen pembimbing itu harus sudah ber-NIDN, yang penting itu dulu. Jadi dosennya sudah ber-NIDN berarti bisa membimbing PKM kalian. Lalu mahasiswa atau kalian itu sudah menentukan sasaran PKM-nya, membutuhkan PKM. Jadi kalian nanti mungkin di sekitar kalian ada Karang Taruna atau apa yang membutuhkan tentang ilmu dari informatika itu sendiri, kalian bisa paparkan di tempat tersebut. Lalu
objek pelaksanaan PKM. Nah, di sini ada beberapa objek pelaksanaan PKM yang kalian bisa jadikan sasaran pada pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama itu ada Karang Taruna, ada organisasi PKK atau komunitas remaja, lalu bisa di pendidikan itu bisa sekolah, SMK, pondok pesantren dan lain-lain. Lalu ada bisa perusahaan, lalu bisa panti asuhan, yayasan atau di tempat yang lainnya. Nah, berikut langkah-langkah PKM-nya. Yang pertama itu kalian harus buat kelompok dulu. Jadi harus kalian punya kelompok dulu. Itu minimal 5 orang mahasiswa. Nah, kenapa harus minimal 5 orang mahasiswa? Karena di sini kan perlu ada tenaga, waktu, biaya, dan segala macam. Jadi nggak bisa kalian berdiri sendiri. Jadi harus ada kelompok, minimal 5 orang gitu kan. Maksimal 10 orang gitu. Dan kalian harus menentukan dosen pembimbing yang akan membimbing kalian selama PKM. Lalu buatlah tema PKM sesuai dengan objek. Jadi sebelum kalian terjun ke PKM-nya, kalian harus diskusikan dulu dengan objek sasarannya, lalu dengan dosen pembimbing. Tema yang kalian akan buat sesuai enggak yang diminta oleh si objek itu sendiri. Lalu setelah kalian menentukan objek, setelah kalian menentukan tema, kalian download proposal tersebut pada web Teknik Informatika, lalu upload kembali proposal yang telah ditandatangani dosen pembimbing tersebut pada Google Form yang sudah disediakan. Nanti akan disediakan yang sudah disediakan oleh web tersebut. Lalu pelaksanaan PKM objek sesuai pada proposal wajib membuat IA. Ini kerjasama antara si objek dan kelompok PKM itu sendiri. Lalu ada pembuatan press release. Ini press release itu dibuat setelah kalian melakukan PKM. Lalu laporan akhir. Nah, untuk publikasi itu nanti kalian bisa berbentuk buku, haki, atau jurnal. Tapi pilih salah satu. Lalu untuk timeline PKM nanti akan di-share jika waktunya sudah kami tentukan. Jadi untuk sekarang nanti ada proses proposal, lalu pelaksanaan PKM. Setelah pelaksanaan PKM ada press release, lalu kalian membuat laporan akhir, lalu ada luaran. Nah, luaran lalu ada nanti kalian sudah membuat luaran tersebut, jadi ada 3 luaran, yaitu laporan akhir, press release, atau jurnal. Nanti setelah kalian upload ketiga output tersebut, maka nanti kalian akan mendapatkan sertifikat PKM. Nah, ini contoh Google Form-nya pada saat kalian pendaftaran proposal. Nah, di sini ada nama ketua PKM, name ketua PKM, nama anggota 1, anggota 2, sampai anggota ke-5. Lalu ada judul PKM, tempat dilaksanakan, tanggal dilaksanakan, nama dosen pembimbing, NIDN dosen pembimbing, dan di sini file proposal yang akan kalian ajukan. Proposal tersebut sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Nah, nanti kalian boleh cek di web Teknik Informatika, sekali-kali lah kalian masuk ke web tersebut, kalian lihat, nah di sini, di depan sini ada akademik, di akademik itu ada namanya tentang PKM mahasiswa. Nah, di situ semua sudah tertuang jelas, nah ada grup Telegramnya, ada pedoman, ini belum diganti ya, ada pedoman PKM mahasiswa, ada template proposal, lalu ada pendaftaran proposal, lalu yang terakhir itu ada untuk link untuk output dan link untuk press release. Nah, ini contoh dari proposal PKM. Isi proposalnya itu isi lembar identitas seperti judul, ketua, jumlah anggota, sampai ke pelaksanaan lanjut ditandatangani oleh pembimbing PKM. Pada bab pendahuluan, isi latar belakang melakukan PKM pada objek tersebut, lalu ada perumusan masalah, sampai ke tujuan PKM. Nah, untuk bab 2, kalian ceritakan mengenai objek, profil, lalu kapan terbentuknya, dan sebagainya. Jadi, bab 2 itu mengenai si objek dan si materi yang akan kalian lakukan pada PKM tersebut. Lalu pada bab 3 itu ada namanya metode pelaksanaan, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat PKM dari awal sampai mencapai tujuan.
Pada bab 4 berisi mengenai anggaran biaya dan jadwal kegiatan PKM dari pendaftaran proposal sampai terbentuknya output PKM. Oke, untuk pelaksanaannya, pada saat pelaksanaan PKM, buatlah susunan panitia agar job desk terbentuk dengan baik. Jadi kalian harus ada job desk-nya. Jadi siapa yang jadi ketua, bendahara, sekretaris, dan seksi peralatan, seksi konsumsi, dan segala macam. Lalu buatlah susunan acara dari awal pelaksanaan sampai penutup. Usahakan dosen pendamping bisa mengikuti acara tersebut secara daring maupun luring. Dokumentasikan setiap kegiatan pada saat PKM. Dan harus mendapat ini kalau misalnya belum ada kerjasama antara si objek dengan prodi itu sendiri. Nah, ini output PKM. Nanti output PKM itu ada 3. Tadi ada press release. Ini narasi publikasi itu 5W plus 1H. Lalu media online bisa prodi, tadi bisa web informatika sendiri, kalian bisa submit di situ, bisa kalian lewat koran atau media online lainnya yang berbentuk berita ya. Lalu yang kedua itu laporan akhir. Nah, template-nya sudah ada di web. Template ada pada web dan informatika. Lalu nanti setelah kalian buat laporan akhir, kalian setelah upload di web, kalian juga akan mengumpulkan laporan akhir dalam bentuk hardcover dan diserahkan ke prodi. Dan selanjutnya publikasi. Nah, publikasi itu kalian bisa berbentuk jurnal, bisa berbentuk buku, bisa berbentuk proceeding. Nah, untuk publikasi ini kalian bisa di prodi atau di luar prodi. Prodi sendiri itu sudah menyediakan jurnal untuk mahasiswa, yaitu ada jurnal Jatimika. Jadi kalian bisa submit di jurnal tersebut, gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian sudah mungkin, saya mau di luar aja nih, gitu kan. Di luar aja untuk publikasinya tidak masalah. Jadi yang penting kalian sudah publikasi untuk si PKM-nya, gitu. Nah, press release. Nah, kalau misalnya ada yang nggak tahu nih, press release itu apa gitu kan. Nah, press release adalah alat digunakan untuk publikasi, namun lebih jauh, press release juga bisa dilihat sebagai alat menyampaikan informasi kepada publik. Jadi, biar tahu nih, kalau misalnya mahasiswa Unpam itu, mahasiswa teknik informatika itu sering mengadakan namanya pengabdian kepada masyarakat, sering melakukan pengarahan ilmu kepada masyarakat itu sendiri. Jadi dengan adanya press release ini, jadi masyarakat tahu, oh ternyata mahasiswa teknik informatika itu aktif ya dalam melakukan pemberian ilmu kepada masyarakat gitu. Nah, ini laporan akhir. Lalu luaran. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai luaran. Nah, cara mendapatkan sertifikat tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pertama kalian harus ada press release, lalu hardcover serahkan ke prodi, lalu ada publikasi misal buku jurnal atau proceeding, lalu mengupload bukti tersebut. Nah, jadi nanti tim kemahasiswaan atau kami akan memberikan waktu misal tanggal untuk yang semester ini sampai tanggal 31 Agustus untuk menyelesaikan 3 output tersebut. Nah, nanti setelah itu nanti pada tanggal 5 September 2021 akan dikeluarkannya sertifikat PKM untuk yang semester ini. Untuk semester yang akan datang kita belum menentukan waktu timeline dari awal proposal sampai untuk penyerahan sertifikat nanti akan dibuat dan mungkin akan disosialisasikan kembali untuk semester 5 ke atas. Nah, sertifikat PKM ini digunakan dijadikan salah satu dalam pengajuan sidang skripsi. Jadi kalau kalian tidak untuk yang tahun angkatan 2018-2019. Jadi jika kalian untuk angkatan 2018-2019 belum melakukan PKM, jadi mulai sekarang silakan kalian silakan kalian bentuk, kalian pikirkan PKM apa yang akan kalian buat. Coba lihat di sekitar kalian apa ada yang perlu kalian sumbangkan ilmu kalian ke sekitar masyarakat kalian itu sendiri. Oke, terima kasih. Untuk PKM mungkin cukup, Bu Tri.
Udah cukup Bu Mun untuk PKM-nya ya. Cukup Bu Luar Tri biasa. untuk PKM. Iya, luar Terima biasa, kasih. udah sangat jelas sekali apa yang disampaikan Bu Muna. Rekan-rekan mahasiswa juga bisa nanti menyiapkan pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan kami, tim kemahasiswaan dan Prodi tentunya. Tapi sih syukur-syukur sudah jelas semua ya, apa yang disampaikan oleh tim kemahasiswaan ini. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Bu Muna terkait LSP, prosedur pendaftarannya seperti apa, kemudian siapa yang mengikuti, dan seterusnya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan lagi ke Bu Muna. Silahkan Bu Muna. Oke, terima kasih Bu Tri. Oke, untuk LSP ya sebentar. Betul. Gak apa-apa Bu Muna, disiapkan dulu. Oke. Untuk LSP mungkin karena ini ada lembaga tersendiri, jadi mungkin saya hanya menyampaikan tata cara atau sedikit banyak mengenai hanya sedikit tentang LSP, karena LSP itu kan sudah ada lembaga tersendiri di Universitas Pamulang ya. Jadi saya hanya menjelaskan mengenai pertama visi dan misi dari LSP itu sendiri. Visinya itu menjadi lembaga sertifikasi profesi yang kredibel untuk menghasilkan 200.000 tenaga kerja yang berdaya saing global dalam menyongsong bonus demografi Indonesia tahun 2030. Dan misi dari LSP Indo sendiri yaitu membangun sistem pelaksanaan sertifikasi yang transparan dan sesuai SOP pada setiap skema uji kompetensi. Lalu menjalin kemitraan lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk memperluas akses layanan uji kompetensi dan memberikan layanan terbaik kepada setiap peserta uji kompetensi dengan sistem pengendalian mutu yang efektif dan berkelanjutan. Lalu meningkatkan kualitas asesor sertifikasi profesi melalui pelatihan dan pengembangan karir. Nah, untuk alur pendaftarannya nih, jadi setiap mahasiswa harus melakukan pendaftaran online di website mylsp.unpam.ac.id. Adapun tahapannya, setelah semua tahapan di atas berhasil, maka akan muncul nomor tagihan untuk dibayarkan. Jadi setelah kalian masuk ke sini, kalian daftar, dan nanti muncul nomor tagihan. Setelah upload berhasil, akan muncul tampilan biodata. Jadi kalian sudah membayar nih, lalu kalian upload hasil pembayaran kalian, lalu akan muncul tampilan biodata. Pastikan data diri yang tercantum pada biodata sudah benar. Nah, step file harus di bawah 5 MB. Lalu setelah melakukan pengisian asesmen mandiri, mahasiswa harus mengupload berkas seperti foto dengan kriteria. Background berwarna merah memakai alma mater, lalu ada KTP dan KTM dalam bentuk PDF atau JPG. Untuk mahasiswa yang sudah lulus dapat mengupload surat keterangan mahasiswa yang bisa diunduh .mylsp.unpam.ac.id. Lalu rangkuman nilai atau transkrip nilai. Nah, setelah melakukan registrasi sertifikasi, tahapan selanjutnya mahasiswa harus mengisi asesmen mandiri dengan cara klik pada kolom di samping kanan di setiap penjelasan dari unit-unit yang akan diajukan. Setelah verifikasi email selesai, pilih skema uji sesuai dengan jurusan program studi mahasiswa pada bagian registrasi sertifikasi. Setelah mengisi biodata, lakukan verifikasi email pada bar atas website, isi biodata dengan lengkap sesuai dengan data diri, login melalui login SSO dengan menggunakan ID dan password sama seperti di my.unpam.ac.id. Nah, setelah melakukan pendaftaran online sesuai tahapan di atas, mahasiswa harus wajib validasi data online-nya. Adapun tahapan validasi online adalah sebagai berikut. Login SSO di mylsp.unpam.ac.id, mengklik riwayat sertifikasi, klik nama peserta masing-masing, lalu geser ke bagian berkas peserta data sudah valid atau belum. Jika tidak valid, akan diberikan keterangan mengenai berkas data yang salah dan wajib diperbarui oleh peserta dengan mengklik keterangan ubah. Lalu peserta kembali data yang diperbarui sudah valid. Nah, alur LSP itu kan mahasiswa tadi sudah melakukan pendaftaran, lalu mahasiswa menunggu jadwal pelatihan uji kompetensi. Jadi sebelum kalian nanti ada diuji oleh asesor, kalian akan melakukan pelatihan uji kom dulu yang akan dipandu oleh instruktur uji kom. Jadi pada saat pelatihan itu nanti kalian wajib
Ya, wajib memperhatikan. Jadi pada saat UJKM itu nanti pada saat kalian uji kompetensi itu kalian bisa mendapatkan sertifikat BNSP itu sendiri. Lalu ada pra-assessment yang dilakukan oleh yang dipandu oleh asesor Ujikom yang berisi persetujuan atau perjanjian jadwal asesmen Ujikom. Lalu setelah pra-assessment melakukan assessment atau ujian itu sendiri yang diuji oleh asesor LSP. Nah, jika lulus, kalian berhak mendapatkan sertifikat BNSP dan itu sangat bagus kalau misal kalian akan melamar kerja di mana gitu kan. Itu sebagai jadi jika kalian tidak lulus, maka kalian hanya mendapatkan paspor skill itu sendiri. Di mana sertifikat BNSP atau paspor skill digunakan untuk syarat wajib dalam mendaftar sidang skripsi nanti. Lalu yang bisa mengikuti LSP di Universitas Pamulang yaitu terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Pamulang untuk prodi Teknik Informatika. Lalu untuk mahasiswa teknik informatika disarankan yang ikut UJKM sudah mengambil mata kuliah programming atau mahasiswa di atas semester 6. Sebenarnya sekarang sih semester 8 ya, jadi baru yang disarankan untuk mengikuti LSP itu sendiri. Benefitnya apa? Untuk mengetahui kemampuan programming mahasiswa tersebut dan sebagai salah satu syarat agar mengikuti sidang skripsi. Oke, mungkin untuk LSP, untuk lembaga sertifikasi itu hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti akan jika ada pertanyaan mungkin nanti kita bisa kumpulkan dulu. Nanti mungkin yang kita bisa jawab saya jawab, yang tidak bisa mungkin nanti akan dikumpulkan dulu. Nanti mungkin saya akan tanyakan ke bagian LSP itu sendiri. Oke, terima kasih Putri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali disampaikan kepada Bu Muna yang sudah memaparkan LSP dengan sangat baik dan jelas. Meski sebetulnya LSP ini kan sudah ada lembaganya, teman-teman juga bisa mengakses langsung ke website LSP itu sendiri. Selanjutnya terkait KP atau kerja praktek akan disampaikan oleh Pak Iwan Giriwaluyo Eskom Mkom. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi panduannya boleh di-share, Bu? Nanti biar saya tosnya saja di sini, Bu, dari sini. Boleh langsung Pak Iwan saja. Oke. Kelihatan nggak, Bu, share screen-nya? Kelihatan sekali, Pak. Kelihatan ya. Dan berkali-kali tentunya ya. Nah, di sini kalau untuk pengerjaan mata kuliah kerja praktek itu yang penting dari penulisannya saja. Jadi dari penulisannya nanti akan di-share ketika kalian sudah masuk ke dalam semester 6, nanti akan ada mata kuliah kerja praktek, nanti akan di-share tuh peraturan-peraturannya, kemudian panduan-panduannya juga nanti akan di-share, kemudian ada yang namanya surat-surat rekognisi, nanti juga akan di-share oleh masing-masing dosen pembimbingnya ya. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit saja untuk teknis penulisannya ya. Untuk teknis penulisannya itu nanti lebih ke ini kan karya tulis ilmiah ya. Nah, ini nanti ada panduan-panduannya gitu. Nanti kita masuk ke dalam penulisan kata pengantar itu seperti biasa, secara baku ya penulisannya dengan kata-kata yang baku. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menuliskan
jabatan, misalkan seperti jabatan Pak Rektorat, kemudian Bapak Kaprodi, Bapak Ketua Yayasan, itu harus secara jelas gitu. Jadi harus jangan sampai salah ketik gitu ya, ataupun salah nama gitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah penulisan gelarnya gitu. Jadi penulisan gelarnya, karena yang sering terjadi adalah pada saat kalian sudah selesai menyusun laporan, nah itu di kata pengantarnya biasanya itu kesalahannya dalam penulisan jabatannya gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, walaupun memang diberikan panduan dari pihak prodi, kalian juga tetap harus melihat nih, kayak namanya panduan itu kan bisa jadi sudah 1 tahun atau 2 tahun. Nah, nanti akan dilakukan update lagi gitu. Jadi panduannya nanti akan diupdate lagi, nanti dilihat jabatan terkini atau jabatan yang paling update gitu ya, untuk para pejabat-pejabat universitas gitu. Karena yang sering terjadi seperti itu. Jadi, nah kemudian untuk panduan penulisan untuk kata pengantar seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan KP. Nah, untuk maksud dan tujuan KP ini harus jelas, penulisan itu harus jelas. Jadi maksudnya ini membuat laporan KP ini apa gitu, kemudian tujuannya. Jadi harus secara jelas gitu ya, nggak hanya untuk apa namanya dilakukannya itu tidak nyata gitu. Jadi harus benar-benar nyata nih maksud dan tujuannya gitu ya. Kemudian syarat-syarat apa saja sih yang ada untuk melaksanakan KP itu? Nah, syarat-syaratnya adalah KP ini ya wajib dilaksanakan ya, karena dia merupakan bagian dari mata kuliah gitu. Nah, boleh dilakukan secara berkelompok, itu maksimal 3 orang per kelompok ya, atau boleh secara individu. Tetapi kalau individu kan biasanya kalian butuh tambahan tenaga, kemudian biaya. Nah, itu kalau dilakukan secara berkelompok akan lebih optimal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masing-masing kelompok harus melakukan tugas yang berbeda. Nah, jadi beberapa kelompok ini harus berbeda ya. Jadi harus berbeda. Biasanya dalam satu kelas itu bisa 10 hingga 11 kelompok. Nah, nanti itu harus berbeda tuh, jangan ada yang sama gitu ya. Karena kalau ada yang sama berarti kan tugasnya ini hanya copy paste gitu ya, atau memang melakukannya itu secara bersamaan gitu. Nah, kalaupun tempatnya sama, kalaupun konsepnya sama, itu harus dibedakan objeknya gitu ya. Jadi misalkan sama-sama melakukan dengan metode waterfall misalkan, tetapi harus di tempat yang berbeda ataupun tujuannya itu harus berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bila dalam 1 semester yang berjalan belum mengikuti seminar dan mengumpulkan laporan KP, maka semua persyaratan administratif yang pernah dilakukan dinyatakan tidak berlaku lagi atau hangus. Nah, jadi kalau kalian dalam 1 semester ini nggak selesai KP-nya, berarti itu sama juga dengan mengulang ya. Jadi mengulang. Nah, mengulang KP lagi. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk penyelesaian laporan KP itu adalah waktunya ya. Yang penting adalah waktu penyelesaiannya gitu ya. Jadi harus benar-benar dari awal perkuliahan itu harus dikejar gitu ya. Misalkan kalian baru masuk semester 6 nih. Nah, langsung saja. Kan pada saat awal semester itu sudah langsung diberikan ini panduannya, kemudian dibagi-bagi dosen pembimbingnya. Nah, itu langsung jangan sungkan untuk bertanya kepada dosen pembimbingnya ya, karena memang dosen pembimbing ini ditugaskan untuk mengampu mata kuliah KP ini untuk kelas kalian ya, berarti dia harus benar-benar bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya tersebut gitu. Jadi kalian harus jangan sungkan untuk bertanya gitu ya. Kemudian nanti untuk pendaftaran ya, mahasiswa tetap mengisi mata kuliah kerja praktek pada masa pengisian KRS gitu ya. Jadi tetap dilakukan pengisian KRS gitu. Jadi mengikuti prosedur pengajuan kerja praktek. Nah, prosedurnya itu ada di
panduannya. Kemudian nanti kalau misalkan masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada ini ya, dosen pembimbingnya gitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan dan materinya ini disesuaikan dengan program studi teknik informatika ya, dan ketentuan tempat dilaksanakan KP gitu. Jadi KP-nya ini harus harus linear dengan ini prodi kalian kan mengambil jurusan teknik informatika. Nah, berarti KP-nya ini harus seputar dunia komputer, kemudian dunia informatika gitu. Jadi biasanya itu contoh-contohnya itu bisa berupa membuat sebuah analisa, kemudian rancangan, kemudian sistem atau aplikasi. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Aplikasi itu banyak ya. Kalian dari semester awal kan sudah menerima bahasa pemrograman nih seperti Java, kemudian C++ ya gitu. Di sini ada banyak, mau pakai aplikasi apa saja, yang penting itu dilaporkan gitu ya. Maksudnya dilaporkan, dibuat dalam bentuk laporan gitu. Di situ ada contoh-contohnya, ada aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis web, berbasis mobile, dan aplikasi yang mendukung manajemen. Nah, jadi nggak hanya aplikasi web saja, desktop saja, atau mobile saja, tapi yang mendukung manajemen gitu ya. Jadi bisa dikolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi yang memang ini ya berjalan gitu. Kemudian itu juga untuk contoh-contohnya itu bisa menganalisa, bisa kalian menganalisa program statistik, kemudian program konversi gitu. Kemudian ada jaringan juga bisa gitu. Jadi kalian nggak hanya aplikasi saja ya, kalian berupa program aplikasi jaringan juga boleh gitu. Tetapi tetap harus melihat dari tujuannya gitu. Tujuannya harus jelas, kemudian maksudnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi harus nggak hanya, syukur-syukur itu bisa bersifat lokal, kemudian nasional gitu ya. Tapi kalau hanya untuk intern saja biasanya itu butuh pengembangan lagi gitu ya. Kemudian catatan di sini adalah mahasiswa diperkenankan mengambil topik selain yang disebutkan dalam contoh dengan persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, jadi kalau kalian mau punya judul lain nih yang lebih menarik atau lebih menurut kalian tuh lebih bernilai gitu. Nah, kalian boleh tuh mengajukan, Pak, saya mau mengambil judul ini. Boleh nggak, Pak? Gitu. Itu boleh. Nanti kalian diskusikan kepada dosen pembimbing atau kepada prodi gitu. Kemudian yang diharapkan mahasiswa ini pada saat melaksanakan KP atau kerja praktek ini harus sesuai dengan ketentuan instansinya ya, dan harus ada suratnya gitu ya. Yang paling terpenting itu ada suratnya gitu. Jadi seperti surat pernyataan atau surat keterangan bahwa kalian ini melakukan kerja praktek gitu ya. Kemudian di sini mahasiswa juga diwajibkan untuk menjaga nama baik alma mater Teknik Informatika Universitas Pamulang. Nah, jadi kalian harus ini ya, menjaga nama baik gitu. Jadi ketika kalian kerja praktek tuh nggak hanya kalian saja gitu. Jadi membawa nama Universitas Pamulang. Jadi harus dilakukan secara baik dan benar ya gitu. Kemudian harus menjaga penampilan nih, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja praktek. Nah, jadi jangan sembarangan gitu. Jadi kalian harus menjaga penampilan, kalian harus rapi gitu. Karena penilaian instansi itu tidak hanya dari kinerja kalian gitu. Jadi dari penampilan itu juga dinilai gini. Oh, ini anak Universitas Pamulang nih ternyata rapi-rapi ya, kerjanya juga bagus. Nah, itu kan akan membawa dampak yang baik untuk kalian dan universitas gitu. Kemudian meminta tanda tangan pembimbing praktek sebagai wakil instansi. Ya, kemudian melakukan bimbingan minimal 6 kali bimbingan. Nah, jadi nanti ada minimal 6 kali bimbingan itu nanti kan bersifatnya e-learning ya, nanti itu
itu dilakukan secara berkala tuh ya bimbingannya. Kemudian membuat sebuah lembar pengesahan selesai KP pada instansi KP dengan meminta pembubuhan tanda tangan pembimbing praktek dan cap stempel. Nah, jadi yang paling penting adalah tanda tangan pembimbing praktek, kemudian cap stempel instansinya. Nah, itu harus penting tuh. Kalau tidak ada itu, nanti Kaprodi Prodi tidak akan menandatanganinya gitu ya. Jadi harus sudah lengkap tuh, baik tanda tangan, baik cap stempelnya. Nah, kemudian mahasiswa harus secara berkala menemui dosen pembimbing dan meminta dosen pembimbing untuk mengisi lembar berita acara bimbingan. Nah, itu teknis saja ya. Kalau berhubung ini perkuliahan masih online, kan nanti akan dilakukan secara e-learning saja gitu. Nah, kemudian mahasiswa reguler A dan B diharapkan dapat membuat aplikasi yang digunakan di suatu tempat, daerah, perusahaan, sekolah, atau instansi lainnya. Nah, jadi yang AB ini harus membuat aplikasi yang bisa benar-benar bermanfaat nih atau digunakan gitu ya. Jadi harus benar-benar serius membuatnya. Kemudian selanjutnya mahasiswa reguler C diharapkan dapat membuat aplikasi, namun apabila waktu tidak memungkinkan dapat membuat rancangan sistem yang akan diterapkan di suatu tempat gitu. Jadi kalau yang reguler C itu bila waktunya tidak memungkinkan itu boleh dapat berupa rancangan sistemnya. Tetapi harus jelas, perancangannya itu harus jelas gitu ya. Sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan rancangannya. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa yang sudah bekerja di bidang TI dapat mengajukan rekognisi mata kuliah KP ya. Nanti kalian bisa melakukan rekognisi itu untuk yang sudah bekerja di bidang TI gitu. Jadi kayak penyesuaian atau konversi untuk mata kuliah KP-nya. Nah, itu untuk panduan seputar ini ya, syarat-syaratnya. Kemudian selanjutnya ada di pembuatan laporan itu panduan penulisan. Nah, nanti panduan penulisan itu biasanya akan diupdate lagi ya. Jadi garis besarnya sih nanti akan dilihat di panduan saja itu untuk penulisannya ya. Tetapi yang paling penting dan sangat penting itu yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penulisan bahasa asing atau istilah asing. Nah, itu biasanya nanti kalau istilah asing itu harus dicetak miring atau italik ya. Nah, itu sangat penting. Kemudian penulisan huruf awal dari judul, kemudian subjudul itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital gitu. Kemudian untuk gambar dan tabel biasanya diletakkan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah marginnya tuh. Kemudian untuk bab dan judul bab dicetak dengan huruf kapital. Nah, sedangkan untuk penulisan tab nanti disesuaikan ya dari listnya gitu. Jadi misalkan, tetapi untuk list bullet dan numbering itu biasanya yang paling diutamakan adalah numbering. Jadi ketika kalian mengetik itu harus numbering dulu, baru menggunakan huruf gitu ya. Itu yang penting tuh. Jadi numberingnya harus diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk penulisan daftar pustaka itu ditulis sesuai aturan penulisan gitu. Aturannya nanti ada di panduannya ya gitu. Kemudian diurutkan berdasarkan nama pengarang. Nah, kemudian tidak mencantumkan nomor urut. Nah, untuk daftar pustaka yang perlu diperhatikan adalah isinya ini kalau bisa itu ini ya, tahunnya ini harus yang paling update gitu. Jadi diusahakan 5 atau 9 tahun ke belakang itu yang paling muda gitu ya. Jadi misalkan dihitung dari tahun 2021, berarti 10 tahun lebih muda itu berarti harus di atas 2011 atau 2010 ya. Jadi kalian mencari kutipannya atau mencari daftar pustakanya itu harus yang di atas 2010 atau 2011 gitu. Karena semakin baru itu akan semakin baik gitu. Jadi kan yang paling update gitu ya. Kemudian diusahakan jangan mencantumkan
web gitu ya. Jangan mencantumkan web atau penulisan karya ilmiah yang ada di internet gitu. Karena siapapun itu bisa menulis di internet gitu. Siapapun bisa menulis di webnya gitu. Diusahakan itu buku, kemudian karya tulis ilmiah. Nah, atau juga bisa yang paling utama itu kayak jurnal-jurnal. Nah, itu yang penting sih jurnal biasanya, karena dalam jurnal itu biasanya berisi karya tulis ilmiah penelitian sebelumnya gitu ya. Yang perlu diperhatikan itu, kemudian untuk daftar pustaka itu nanti ditulis secara alfabet ya. Alfabet yang sering salah gitu. Jadi banyak yang sering salah diurutkannya tidak sesuai alfabet. Nah, ini untuk penulisan bab dan subbabnya bisa dilihat ya, formatnya di sini agak menjorok ke dalam gitu ya. Tapi nanti tergantung dari panduannya ya. Apakah di panduannya ini ada update atau tidak gitu ya. Nah, ini ada penulisan marginnya ya untuk subbab, kemudian sub-subbabnya, kemudian ada sub-subbabnya gitu. Jadi semakin ada subbabnya itu nanti akan menjorok ke dalam ya gitu penulisannya. Itu untuk penulisan sih. Kalau untuk penulisan nanti bisa didiskusikan sama dosen pembimbingnya gitu ya. Kemudian untuk kelengkapannya, pada dasarnya laporan KP ini memuat kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama KP, bukan sekedar laporan keadaan instansi tempat KP. Jadi kalian harus benar-benar melakukan kegiatannya, baik itu membuat aplikasi, baik itu melakukan perancangan, baik itu melakukan analisa. Nah, makanya nanti dalam laporan KP-nya ini harus disertakan dokumentasi, ya, dokumentasi kegiatannya atau dokumentasi ininya ya, produk yang dibuat tuh apa gitu, harus ada tuh, ya. Kemudian laporan ini terdiri dari beberapa bagian, biasanya terdiri dari lembar judul luar, kemudian lembar judul dalam. Nah, itu nanti bisa dilihat di panduan ya, karena banyak gitu. Kemudian yang paling penting itu nanti adanya lembar pengesahan. Nah, di mana lembar pengesahan ini nanti ada ini ya, ada tanda tangan dan cap resmi dari pihak KP. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah tanda tangan dan cap resminya. Jadi kalau tanda tangan dan cap resmi di lembar pengesahan instansi KP tidak ada, nanti pihak prodi tidak akan menandatangani. Gitu ya, yang perlu diperhatikan itu. Gitu. Kemudian untuk penulisan lain nanti bisa dilihat di panduannya. Untuk penilaiannya juga disesuaikan ya. Kalau di sini kan ada presentasi, kemudian ada penguasaan materi, ada penulisan ya. Ini untuk komponen penilaian laporan KP gitu. Berhubung ini masih online, nanti tinggal disesuaikan bagaimana penilaian dari dosen pembimbingnya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi segala kegiatan itu nanti kalian diskusikan oleh dosen pembimbing gitu. Nah, apabila ada perubahan judul, kemudian ada yang kurang bagus gitu, nanti bisa didiskusikan oleh dosen pembimbingnya. Misalkan metode yang dipakai ini kurang gitu, atau tempatnya ini kurang sesuai gitu, nanti bisa kalian diskusikan ya dengan dosen pembimbing. Nah, kalau untuk penilaian nanti semua penilaian itu diserahkan kepada ini ya, keputusannya kepada dosen pembimbing, seperti itu. Nah, kemudian untuk disesuaikan saja ya, untuk di sini kan ada jadwal presentasi, kemudian ada ada seminar gitu, nanti disesuaikan karena dengan kondisi saat ini sedang pandemi ya, nanti biasanya itu dilakukan secara online saja gitu. Itu nanti disesuaikan sama dosen pembimbingnya. Kemudian ada yang namanya pengumpulan laporan. Nanti pengumpulan laporan itu langsung ke dosen pengampunya ya.
yang kemudian akan diteruskan di prodi. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata dicek nih, nah masih ada kesalahan dalam laporannya, misalkan di dosen pembimbingnya atau pengampunya ternyata lolos, kemudian masuk ke tingkat ke prodi, laporannya masuk ke prodi ternyata masih ada kesalahan, ya kalian harus dirubah lagi gitu ya. Jadi diusahakan koordinasi kepada dosen pembimbing, kemudian sudah benar atau belum ya nanti. Jadi jangan langsung asal kalian minta tanda tangan ke prodi, kalian harus ke dosen pembimbing dulu, pastikan sudah benar atau belum penulisan, ada yang typo apa enggak, atau untuk penyusunannya apakah sudah benar, kemudian apakah penulisan gelar, penulisan nama, penulisan instansi sudah benar gitu, nanti bisa didiskusikan oleh dosen pembimbingnya gitu. Jadi kalau kemudian untuk hardcovernya ya, hardcovernya nanti bisa lihat di panduannya untuk penulisan fontnya, size-nya atau ukuran. Tetapi untuk warna itu spesifikasinya biasanya warnanya itu biru gitu ya, warnanya itu biru. Kemudian juga wajib mengumpulkan selain dalam bentuk hardcover, juga perlu mengumpulkan soft copy-nya dalam bentuk CD atau DVD. Nah, itu nanti biasanya di CD dan DVD itu isinya adalah karya tulisnya atau kerja prakteknya plus ininya ya, aplikasinya ya, apabila membuat aplikasi atau sistem nanti juga ditambahkan di situ. Nah, untuk panduan untuk format lebih jelasnya nanti bisa dilihat di panduannya pada saat kalian memulai mata kuliah KP atau kerja praktek ya, nanti bisa ditanyakan oleh dosen pembimbingnya gitu ya. Pokoknya harus lebih apa ya, aktif lagi dalam penyusunan KP ini, karena KP ini bisa kalian jadikan nanti ke depannya untuk pemanasan apa, skripsi atau tugas akhir. Nah, jadi kalau si kerja praktek ini dilakukan secara kelompok, nanti pada saat skripsi itu kalian kan melakukannya secara individu ya. Nah, itu bisa dijadikan latihan kalian dalam berlatih menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu. Pokoknya disesuaikan dengan panduannya. Kemudian jangan sungkan atau jangan malu untuk terus bertanya kepada dosen pembimbingnya. Nanti kalau dosen pembimbingnya tidak tidak aktif atau tidak membalas, nanti bisa ditanyakan oleh pihak prodi gitu ya. Gitu. Nanti pokoknya itu dikonsultasikan lebih lanjut oleh dosen pembimbing atau pihak prodi. Mungkin itu untuk KP ya, sedikit sih untuk KP gitu. Jadi keputusannya tetap pada dosen pembimbingnya. Jadi tetap semangat, tetap sehat untuk teman-teman mahasiswa ya. Yang bagi yang belum mengambil KP, nanti diusahakan KP-nya itu dilakukan secara ini ya, secara baik dan benar sesuai dengan panduannya. Kemudian harus bisa bermanfaat untuk orang lain atau masyarakat umum. Yang penting itu ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin sedikit ya atas waktu dan pemaparannya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, Bu Tri Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Giriwaluyo yang sudah menjelaskan, sudah sangat teknis sekali mengenai cara penyusunan laporan KP. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Yang berikutnya terkait TOEFL. Untuk TOEFL saya singkat saja karena sama seperti LSP. TOEFL itu sudah ada webnya sendiri. Jadi nanti teman-teman, rekan-rekan semua bisa langsung melihat, mengunjungi website LB Unpam, Lembaga Bahasa Unpam, untuk tahu lebih lanjut bagaimana
alur pendaftaran TOEFL, kemudian pelatihan, tesnya seperti apa, apalagi kan di kondisi yang seperti ini dilaksanakan secara daring. Tapi yang perlu teman-teman persiapkan sebelum mengisi atau melengkapi isian, biodata, dan sebagainya di dalam web itu sendiri, teman-teman tentunya yang pertama harus login, di mana loginnya itu teman-teman login dengan akun dan password yang teman-teman gunakan di MyUnpam. Jadi di sini ada aturannya. Ini juga data saya ambil dari web LB. Sebentar ya. Iya. Kemudian setelah teman-teman sudah berhasil masuk atau login di website mylb.unpam.ac.id, kemudian teman-teman silahkan melengkapi biodata. Kemudian di dalam biodata itu apa yang harus teman-teman siapkan setelah teman-teman mengisi nama dan sebagainya. Kemudian teman-teman harus menyiapkan foto dan juga KTM atau KTP. Jadi Anda bisa pilih salah satu antara KTM sama KTP. Kemudian jika itu semua sudah terupload, nanti teman-teman lalu pilih jika untuk semester 5 sampai 8 atau yang baru pertama kali mendaftar dan akan mengikuti pelatihan serta tes, nanti teman-teman bisa memilih opsi. Di sini saya sudah screenshot, nanti teman-teman bisa memilih opsi ya yang di sini nih. Nampak tidak slide-nya? Teman-teman bisa memilih opsi yang pertama, yaitu daftar pelatihan dan ujian. Tetapi untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan tes TOEFL yang pertama, tetapi nilainya masih di bawah. Nah, di sini ada ketentuannya untuk prodi selain sastra Inggris, minimal skornya itu 311, serta untuk prodi yang sastra Inggris yaitu 475, itu untuk strata 1 atau sarjana ya. Tapi kan teman-teman ini di luar sastra Inggris, jadi teman-teman passing grade-nya atau ambang batasnya di 311. Jika yang nilainya belum memenuhi 311 ini, teman-teman harus mengikuti ujian kembali. Nah, untuk mengikuti ujian nanti harus melakukan pendaftaran lagi dan pilih opsi yang kedua. Tapi kalau yang pertama, teman-teman nanti kalau yang baru pertama kali, nanti teman-teman pilih opsi yang pertama, daftar pelatihan dan ujian, biayanya itu 300.000. Untuk teman-teman di semester 5 sampai 8 nanti sudah tertagih di ini ya tagihan teman-teman, tapi untuk yang semester 9 sampai 14 nanti teman-teman harus menyelesaikan administrasinya atau keuangannya dulu, nanti akan keluar di webnya juga khusus untuk semester 9 sampai 14. Bisa dilihat juga nanti tampilannya akan dilihat di panduannya, nanti akan muncul nomor tagihannya, nanti teman-teman bisa melakukan transfer. Jika pelatihan dan tes itu biayanya 300.000, tapi untuk teman-teman yang nilainya belum memenuhi dan mengulang atau mengikuti tes kembali cukup membayarkan 150.000 karena hanya ikut tes saja. Itu barangkali yang saya sampaikan terkait TOEFL, karena memang nanti teman-teman bisa lebih detailnya, nanti teman-teman bisa mengunjungi sendiri atau membaca-baca di lb.unpam.ac.id. Di situ sudah sangat jelas sekali bagaimana alur pendaftaran, bagaimana pelatihan sampai teknis pelatihannya karena daring. Kemudian selama 1 minggu itu nanti teman-teman ngapain aja. Yang pertama nanti teman-teman ada pretest, kemudian mendownload materi, kemudian mempelajari, lalu nanti ada post test tentunya di akhir, baru nanti akan dijadwalkan ujiannya. Nanti dengan memperhatikan jumlah peserta dan kuota-kuota yang tersedia seperti itu. Dan satu lagi, barangkali nanti kan teman-teman sudah di TI ini khususnya ada 4 semester, ada mata kuliah bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris 1 sampai bahasa Inggris 4. Tentunya teman-teman juga pasti sudah diperkenalkan skill-skill yang ada di TOEFL, yaitu diantaranya nanti ada 3 skills. Yang pertama ada listening, kemudian ada structure, dan ada reading. Sama juga nanti di pelatihan maupun di tesnya nanti yang akan diujikan adalah itu. Karena memang selain menguasai bahasa Inggris secara pasif, teman-teman juga bisa secara aktif.
paling tidak bisa, tapi yang di TOEFL ini memang baru skill secara pasifnya ya, yang aktifnya itu kan di perkuliahan Anda pasti kan ada praktek speaking, ada praktek writing, tapi untuk yang TOEFL diujikan di lembaga bahasa ini hanya skill tadi, listening, kemudian structure dan reading, tapi teman-teman juga tentunya harus mempelajari juga untuk skill bahasa Inggris secara aktif, karena gimana pun saat ini tentunya apalagi nanti di dunia kerja teman-teman sangat memerlukan bahasa Inggris tersebut, karena bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa komunikasi secara internasional, secara global. Mungkin itu saja, nanti silahkan jika ada yang mau ditanyakan, dari saya cukup. Kita lanjut ke sesi diskusi. Barangkali nanti saya tidak banyak tidak banyak pertanyaannya, karena nanti setelah ini kita juga ada pelepasan untuk teman-teman yang kemarin lolos di seleksi magang di BPR. Jadi silakan saya lihat dulu. Sebentar. Oke, di chat ini belum ada yang bertanya. Barangkali teman-teman bisa menanyakan secara langsung, raise hand 3 penanya pertama. Nanti kita lihat kalau memang masih ada waktu akan saya buka sesi pertanyaan lagi. Karena memang tentunya ini ada 4 materi. Kalau kita akan mengikuti semua diskusi atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa nanti sampai akan lama ya. Nanti bisalah kita next ada sesi diskusi seperti ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau sudah cukup jelas semua. Di chat. Oke. Ada pertanyaan dari Eko Budiarto. Barangkali nanti bisa dibantu langsung dari Pak Ian atau Bu Lisda dari Prodi terkait rekognisi, Pak Ian. Dijelaskan lebih lanjut rekognisi kerja praktek. Pak Ian mohon dibantu. Mohon maaf nih langsung ditembak ya Pak Ian ya. Pak Ian, Bu Lisda. Saya lagi DC. Oh, lagi basi. Oke, Bu Lisda barangkali kasih gambaran terkait rekognisi kerja praktek, Bu Lisda. Oke, terima kasih. Jadi para mahasiswa tadi alhamdulillah ya sudah disampaikan beberapa materi tentang program-program yang wajib Anda jalani selama Anda menjadi mahasiswa, dan itu harus Anda tahu karena ternyata 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswa ada juga yang belum mengetahui. Jadi ketika mau sidang skripsi, mau proposal, mereka baru merasa panik atau merasa kok syarat-syarat saya masih kurang, masih belum cukup seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini tim kemahasiswaan bisa luar biasa memfasilitasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Tri dan tim. Nah, untuk melengkapi tadi pertanyaan dari salah satu mahasiswa, bagaimana rekognisi untuk mata kuliah KP. Jadi ketika Anda masuk di semester 6, berarti ini ya semester 6 ini, Anda ada mata kuliah kerja praktek. Nah, di dalamnya Anda mempunyai tugas melaksanakan kerja praktek. Kerja praktek ini bisa Anda artikan atau sama artikan dengan istilah magang gitu. Jadi Anda diminta untuk mengimplementasikan hasil belajar Anda, ilmu Anda di suatu lembaga, perusahaan, atau instansi di mana memang instansi tersebut mempergunakan keahlian Anda gitu. Nah, yang bisa Anda pilih itu ada 2 skenario. Skenario yang pertama, Anda mencari karena Anda belum bekerja. Anda mencari suatu perusahaan yang bisa menerima Anda magang atau kerja praktek di situ, dan itu bisa berkelompok ya, maksimal 3 orang. Dari situ Anda membuat pelaporan, dan pelaporan itu nanti yang akan menjadi pertimbangan untuk memberikan nilai kepada Anda. Jadi grade A, B, C itu dilihat dari itu. Yang kedua pilihannya adalah melalui rekognisi. Bagi Anda yang sudah bekerja, jadi Anda sudah bekerja nih statusnya di perusahaan yang relevan dengan bidang teknik informatika, maka pekerjaan Anda atau kegiatan Anda itu bisa direkognisi atau diakui, dikonversi SKS-nya. Gitu. Jadi kalau KP itu sudah SKS, dengan Anda bahasa mudahnya itu menyampaikan portofolio Anda gitu.
Anda nanti melampirkan portofolio Anda tentang kerja Anda di situ, kegiatan Anda apa di situ. Anda tidak perlu melaksanakan KP seperti teman-teman Anda yang lain yang berkelompok 3 orang ini tadi. Anda cukup memberikan portofolio atau pelaporan, nah itu nanti yang akan dinilai oleh tim dari program studi dan mengkonversi kegiatan Anda itu menjadi nilai mata kuliah. Jadi nanti jangan sampai lupa, kalau yang reguler C, karena ada modul 1, 2, 3, dan mata kuliah KP itu ada yang ada di modul 1, ada yang di modul 2, dan ada yang di modul 3, maka setiap awal modul itu biasanya dari tim kemahasiswaan atau tim akademik atau program studi akan men-share Google Form yang isinya adalah bagi mahasiswa yang ingin rekognisi atau ingin mengganti magang atau KP ini dengan portofolio kerjanya sekarang yang mereka sudah bekerja, itu diminta mengisi persyaratan melalui Google Form. Jadi ketika dia sudah mengikuti itu dan dinyatakan diterima, maka mereka tidak perlu melakukan magang secara berkelompok itu tadi. Cukup itu, nanti tinggal mengikuti kegiatan-kegiatan misalnya UTS UAS, itu harus disesuaikan, nanti tergantung dengan dosen pembimbing masing-masing atau dosen kelas masing-masing, kemudian nanti nilainya akan keluar. Jadi ada 2 skema itu. Mungkin itu Bu Tri ya, nanti semoga bisa membantu dan bisa kita, nanti sambil jalan itu bisa nanti Anda tanyakan kepada dan pembimbing masing-masing. Terima kasih Bu Lisda atas penjelasannya. Yang berikutnya, ini tadi ada ya materi di-share di mana nanti akan kami share di grup mahasiswa ya Mas ya, baik di grup WhatsApp maupun Telegram, termasuk materi yang untuk yang kemarin yang semester 2 sampai 4 sebetulnya sih masih sangat relevan untuk semester 5 dan 6 karena kan strategi-strategi lulus tepat waktu. Pertanyaan berikutnya terkait PKM. Untuk PKM nanti ya menunggu Bu Muna 1 sampai 2 menit lagi ada yang dikerjakan. Nah, ini yang TOEFL aja nih saya jawab. Mohon izin bertanya bagaimana? Sekarang kok, Bu. Oh, sudah kembali Bu Muna. Sudah bergabung bersama kita. Mohon maaf Bu Muna. Oke, Bu Mun, ini ada rekan-rekan mahasiswa yang bertanya tentang pendaftaran PKM dilakukan secara mandiri atau perwakilan kelompok. Itu yang pertama, Bu Mun. Oke, mau dijawab untuk dulu. Pendaftaran PKM nanti kan ada link Google Form ya, Bu. Betul. Nah, Google Form itu nanti yang mendaftarkan hanya ketua PKM saja. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, ini. Nah, itu ada pedoman, template proposal. Nah, pendaftaran ada di pendaftaran proposal. PKM mahasiswa ada di situ, nanti masuk ke pendaftaran proposal sini. Ini nanti linknya belum dibuat karena untuk proposal semester ini sudah ditutup. Nanti akan dibuka lagi pada tanggal yang nanti akan kita share juga gitu. Oke. Masih terkait PKM, Bu Mun. Ini ada yang bertanya, contoh judul PKM misalnya mau ngajarin anak SD tentang Microsoft, lalu tema dan isinya seperti apa aja, kitanya ngapain? Gimana Bu? Maaf. Ini misalnya nih, mau ngajuin PKM, mau ini temanya tentang Microsoft, mau ngajarin anak SD tentang Microsoft, lalu temanya seperti apa, kemudian isinya apa, ngapain aja. Oke, untuk judul misal mau ngajarin SD tentang Microsoft. Mungkin di sini Microsoft Office kali ya. Betul. Jadi pengenalan mungkin Microsoft Office, contohnya untuk pengetikan di Microsoft Word kepada mahasiswa sekolah dasar. Bisa Bu, karena kan mahasiswa sekarang kan emang sudah mulai melek teknologi ya. Jadi mereka itu sudah banyak yang pakai laptop, bisa diarahkan atau bisa mahasiswa kita tuh bisa ngajarin anak-anak tersebut tentang Office, boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin cara mengetik atau cara menulis, pengenalan huruf segala macam bisa di Microsoft Word tersebut. Kayaknya bisa Bu di situ. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman, itu mikirnya jangan yang berat-berat. Yang simple aja tapi memang bermanfaat gitu. Jadi jangan yang yang susah, mau gambar pakai pen, pakai apa, yang sederhana aja.
apalagi nih anak SD contohnya, misalkan nih tadi itu di SD kan juga sudah ada TIK ya Bu Mun ya, sudah ada mata kuliah yang teknologi informasi itu. Lalu terkait PKM ini Pak Iwan dan Bapak Ibu pimpinan Prodi, ada Bu Lisda, Pak Yan, Pak Udin, nanti bisa bantu menjawab juga terkait ini. Untuk KP itu kan per kelompok, apakah boleh beda kelas atau harus sesuai kelasnya? Ya, tentu menanggapi Putri. Baik, Jadi terima untuk kasih Bu Lisda. memang kalau pada prinsipnya itu semakin kita memperluas kolaborasi itu semakin baik gitu. Tetapi karena memang kita ada aturan-aturan yang harus dipenuhi gitu, maka untuk sejauh ini KP itu hanya bisa dilakukan berkelompok dalam satu kelas gitu. Karena apa? Karena dalam satu kelas itu nanti Anda memperoleh atau mendapatkan satu nama dosen sebagai pembimbing KP Anda gitu. Jadi ketika Anda berkelompok satu kelas itu akan mempermudah ketika nanti dosen memberikan penilaian kepada Anda. Seperti itu Bu Tri ya. Sip, mantap sekali ini Bu Lisda. Singkat, padat, dan sangat jelas sekali. Oh, ternyata masih ada yang bertanya ya PKM. Saya jawab dulu terkait TOEFL tadi ya. Ada beberapa yang bertanya, tapi pertanyaannya hampir sama, mirip. Sudah pernah mengikuti TOEFL dari luar Unpam, maka apakah bisa menggunakan sertifikat itu? Kira-kira seperti itu. Saya jawab, semoga memang ini jawabannya sesuai. Sepengetahuan saya, jikalau memang rekan-rekan atau teman-teman itu sudah memiliki sertifikat dari luar, teman-teman tetap harus mengikuti tes TOEFL yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa. Karena kan di sini teman-teman tidak hanya tes saja, tapi teman-teman juga mengikuti pelatihannya. Nah, program ini kan diharapkan supaya apa? Supaya teman-teman itu kemampuan bahasa Inggrisnya, terutama untuk skill yang diujikan di TOEFL tadi, diantaranya ada listening, ada structure, kemudian ada reading, itu bisa meningkat dan teman-teman juga bisa tahu lagi. Mungkin kan teman-teman tesnya sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman bisa tahu apa kemampuan atau skill terupdate teman-teman untuk bahasa Inggris itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Melaksanakan PKM. Ini PKM minimal dan maksimal per kelompok berapa ya? Tadi rasanya sudah disampaikan oleh Bu Muna. Di surat pemberitahuannya sudah ada ya Bu Muna ya terkait teknis seperti itu ya. Halo Bu Mun. Bu Muna. Baik teman-teman, nah ini sudah disampaikan di PKM minimal 5, maksimal 10 orang, betul sekali. Nah, karena kita masih ada agenda yaitu pelepasan magang BPR, jadi untuk PKM nanti teman-teman bisa langsung akses informasinya di web Prodi, yaitu di informatika.unpam.ac. Sudah saya share juga linknya itu, sudah dilinkkan langsung masuk ke PKM, di situ sudah ada aturan mengikuti PKM itu ada apa aja, kemudian di situ sudah ada juga template proposalnya, kemudian nanti template laporannya, lalu tadi kan luarannya ada beberapa luaran yang memang diharuskan, diantaranya press release, kemudian jurnal, laporan tentu saja, itu contoh dan template-nya sudah ada. Nanti teman-teman dibuka dulu, ya teman-teman mendorong dirinya untuk aktif, dibuka, kemudian dibaca, dipahami. Nanti kalau ada yang belum dimengerti, bisa didiskusikan. Kami juga ada grup Telegram khusus untuk PKM. Nanti teman-teman yang memang mengikuti PKM bisa kemudian join di grup tersebut. Barangkali itu ya teman-teman ya, untuk pembimbingnya dipilih dari kampus apa pilih sendiri Bu. Tadi disampaikan untuk pembimbing teman-teman bisa memilih dosen sendiri. PKM masuk ke grup Telegram. Nah, ini sudah. Baik ya, barangkali untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan. Kemudian saya lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pelepasan magang BPR. Untuk kegiatan tersebut langsung saya serahkan ke
Pak Udin, Bapak Ahmad Udin Zailani, Eskom Emkom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Pak Aris Saifuddin selaku pembimbing ya, atau yang akan membimbing nanti teman-teman yang melakukan magang di BPR. Selamat datang dan selamat bergabung Pak Aris. Assalamualaikum. Oh, nampaknya Pak Aris. Tapi Pak Aris sudah bergabung. Silakan saya kembalikan lagi. Mangga Pak Udin. Pak Udin atau Bu Lisda? Ini Pak Aris, gimana nih? Sementara saya ini Pak Aris bisa masuk. Pak Aris tadi udah muncul nih. Halo Pak Aris. Pak Aris bisa bergabung bersama kami di sini. Nah, udah nih. Kenapa? Halo Pak Aris. Iya. Lagi di luar tapi saya. Sebentar, barangkali 5 sampai 10 menit ya Bu Lisda ya? Iya, Bu Tri. Iya. Gimana Pak Aris, bisa tidak sebentar untuk mengikuti? Kenapa? Nah, maksudnya ada yang perlu ditanyakan atau apa gitu ke saya? Mungkin bisa langsung disampaikan dari Prodi. Oke, Bu baik. Lisda terkait pelepasan. Saya ambil alih Bu Tri ya. Silakan Bu Lisda. Terima kasih Bu Tri atas waktunya. Pak Aris menyampaikan bahwasanya hari ini kita agendakan salah satunya adalah pelepasan bagi 10 mahasiswa yang akan magang di BPR, yang alhamdulillah beberapa waktu lalu sepertinya sudah juga bertemu dengan Pak Aris itu. Yang pertama, para mahasiswa yang suaranya enggak jelas. Enggak ini Mbak. Clear nggak Mbak Tri? Dari saya clear. Mungkin ini Bu Lis, jangan terlalu cepat biar Pak Aris ini mungkin agak terjeda gitu. Oke, baik. Suaranya gimana Pak Aris? Sudah oke Pak Aris? Iya. Nah. Oke, baik. Sedikit kami ulangi. Mohon izin Pak Aris menyampaikan beberapa informasi bahwasanya alhamdulillah hari ini kita mengagendakan salah satunya adalah kegiatan pelepasan bagi 10 mahasiswa dari Teknik Informatika yang akan mengikuti program magang gitu di BPR. Saya harap juga dari 10 mahasiswa tersebut saat ini telah bergabung bersama kita, insya Allah gitu. Saya ucapkan selamat, dari program studi mengucapkan selamat dan juga memberikan bekal untuk Anda semua dari 10 mahasiswa yang akan magang di PPR. Semoga Anda dapat memberikan kinerja yang terbaik, memberikan pengalaman yang terbaik bagi diri Anda sendiri, dan juga dapat bekerja sama dengan baik di bawah bimbingan dari nanti Bapak Aris Saifuddin gitu. Karena yang pertama, selain Anda magang di instansi atau lembaga kita, otomatis di sini Anda akan lebih disorot, diberi penilaian ekstra khusus gitu, karena langsung berada di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya dan juga merupakan saudara kandung dari Universitas Pamulang BPR ini. Jadi saya harap ke-10 mahasiswa yang terpilih atau diberi kesempatan untuk belajar sekaligus magang di BPR ini dapat benar-benar memanfaatkan momen ini, dapat belajar dan dapat membawa citra nama baik program studi gitu. Silakan Anda semua dapat bekerja sama dan berkolaborasi di bawah bimbingan Pak Aris. Pak Aris ini salah satu dosen yang ada di Teknik Informatika dan beliau sangat berpengalaman di bidang TI gitu, dan beliau juga diberi tanggung jawab lebih untuk memegang salah satu peran yang ada di BPR. Jadi silahkan dari 10 mahasiswa kita juga sudah memfasilitasi Anda dengan grup. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti langsung, jangan sungkan untuk dikomunikasikan dengan Pak Aris. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 10 mahasiswa, dan seingat saya Bu Tri ada salah satu mahasiswa yang sebenarnya dia sudah mengambil mata kuliah KP, tetapi dia masih tertarik atau masih ingin sekali untuk
mengikuti program magang di BPR. Jadi kita tidak masalah karena program KP ini salah satu manfaatnya adalah Anda bisa merekognisi dalam mata kuliah KP. Tetapi kalaupun Anda sudah mengikuti atau melampaui mata kuliah KP, maka ini menjadi mendengar suara saya, Pak Aris? Tadi sempat nge-freeze, Bu Lis. Oke, jika ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan dari Pak Aris untuk memberikan motivasi dan juga pengarahan bagi mahasiswa kita yang akan magang di PPR, kami silahkan Pak Aris. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ya di sini untuk program magang memang yang sebelumnya kan dari prodi yang lain. Kemudian untuk mulai semester ini baru yang dari TI. Ya, jadi rencananya mungkin di BPR kan ada beberapa proyek yang mungkin yang untuk mendukung operasional di BPR yang nanti secara kerjanya mungkin kalau dari prodi yang lain misalnya di Tyler atau di CS kan harus datang nanti untuk jadi penerimaannya terbatas. Kalau di TI kan saya bersedia menerima banyak sampai 10 kemarin karena nanti supaya yang punya pengalaman lebih banyak dan waktunya untuk ke BPR-nya nanti bergantian aja, jadi mungkin 1 minggu 1 kali, kemudian nanti kalau diperlukan komunikasi dengan Zoom atau yang lain, jadi bimbingannya dari Zoom atau video conference nanti. Kemudian untuk apa ya, nanti kemungkinan dibagi kelompok, jadi nanti rencana saya sih berdua mengerjakan satu proyek nanti yang saya bimbing. Jadi dari awal selama selama program magang sekitar 4 bulan itu bisa menyelesaikan satu proyek dari awal dari tahapan awal pengembangan aplikasi sampai selesainya. Ya. Kemudian nanti jadi nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya ke saya. Nanti kalau misalnya untuk aplikasi BPR atau kegiatan-kegiatan yang dikerjakan di BPR nanti juga saya jelaskan. Jadi jelaskan apa yang dikerjakan seperti itu. Mungkin ya nanti untuk yang penting bisa menambah pengalaman. Untuk persiapan nanti bekerja misalnya di luar dengan di bank atau di luar bank, yang penting punya pengalaman pengembangan software. Ya, mungkin kira-kira seperti itu dari saya. Jadi nanti kemungkinan mulai masuk minggu depan ya, karena untuk minggu ini saya masih cuti dari BPR, jadi kemungkinan mulai Senin besok saya masuk di BPR. Mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diskusi dilanjutkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aris atas arahannya. Jadi demikian ya para mahasiswa, karena ini luar biasa. Saya harap Anda tidak merasa terbebani dalam tanda kutip ya, karena Anda di sini belajar dan ini peluang yang luar biasa. Bahkan di sini Anda bisa fleksibel, 1 minggu itu nanti akan dijadwalkan oleh Pak Aris untuk masuknya hanya sekali gitu, dan Anda bisa dengan leluasa berkomunikasi secara online baik melalui WhatsApp atau juga Zoom. Jadi silahkan Anda jangan sungkan untuk minta arahan dan juga minta petunjuk kepada Pak Aris selaku dosen pembimbing KP Anda di magang BPR ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dari Prodi, semoga acara magang Anda bisa berjalan lancar dan hasilnya bisa memuaskan untuk kita semua. Demikian saya kembalikan kepada Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisda, Pak Aris juga tentunya. Dan juga sekali lagi selamat buat ke-10 mahasiswa TI yang akan
magang di BPR. Dengan ini Anda sudah resmi akan mengikuti program magang yang akan dimulai minggu depan. Selamat berproses, selamat belajar. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memberikan yang maksimal di bawah arahan dan bimbingan Pak Aris tentunya. Oke, cukup untuk acara sosialisasi kita pada siang ini. Tapi sebelumnya kita bisa melakukan sesi dokumentasi dulu. Di sini ada 5 slide. Untuk mahasiswa dimohon bisa mengaktifkan videonya atau kameranya supaya nampak cantik dan gantengnya. Nih, jangan kalah sama Pak Wakaprodi kita nih dan Ibu. Nah, Pak Aris juga muncul. Bu Lisda, ayo teman-teman. Nah, Pak Iwan ini sudah berlibur aja ini. Diem-diem udah sampai pantai nih Pak Iwan ini. Gambar dulu. Slow Pak Iwan, slow. Siang ya. Oke ya, bisa kita mulai. Ada 5 slide. Slide yang pertama semua menghadap ke kamera, senyum, pastikan sudah oke, sudah proporsi, mukanya sudah di tengah-tengah wajahnya ya. Nah, Pak Wakaprodinya kemana ini? Hilang. Oke ya, nah. Ada Bu. Iya ini stylist kita ini. Ayo, kalau kata Pak Wakaprodi itu pastikan rambutnya sudah rapi ya kan, jilbabnya jangan mereng-mereng gitu. Apa gitu bahasa mereng-mereng ya. Oke, siap. Nah, sudah azan. 1, 2, 3, senyum. Meskipun pakai masker tetap senyum. Karena akan tetap terpancar itu. Bu Lisda senyum, Bu Lisda. Nggak kelihatan. Oke, sudah semua Pak ya, Pak IG. Oh, Pak IG. Oke, slide berikutnya. Oke, terakhir. Sip. Sudah tertangkap layar semua. Ada cowok. Di mana? Baik, terima kasih. Itu tadi sosialisasi hari kedua terkait kegiatan yang ada di Prodi. Untuk esok hari masih ada sosialisasi, tapi esok hari terkait tugas akhir akan disampaikan oleh Prodi untuk semester 7 dan 8 tentunya. Sebelum saya tutup, barangkali ada sedikit closing statement, pengarahan atau seperti apa dari Pak Ian atau Bu Lisda? Ayo. Oke, terima kasih Bu Tri. Alhamdulillah para mahasiswa, benar ya Mas ya. Pada pagi hari ini luar biasa kita sudah melaksanakan beberapa agenda penting yang difasilitasi oleh tim kemahasiswaan Bu Tri dan rekan-rekan gitu. Anda sudah mendapatkan pengarahan diantaranya tentang apa itu KP, kemudian pelaksanaan PKM, TUPL, LSP, dan sebagainya. Itu. Kami dari program studi berharap Anda sebagai mahasiswa bisa benar-benar memahami hal-hal apa saja yang harus Anda siapkan di setiap semesternya. Karena ketika Anda ketinggalan salah satu program yang seharusnya Anda ambil di semester tersebut, maka tentu itu akan menghambat ketepatan waktu Anda untuk lulus tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi silahkan apa yang tadi disampaikan benar-benar ditata dan dipahami, dan jangan sungkan untuk bertanya gitu, karena malu bertanya tadi jalan gitu. Anda harus aktif sebagai mahasiswa, tidak lagi di oyak-oyak gitu, harus A, B, C, tetapi Anda harus aktif mencari informasi, baik melalui web, melalui teman, melalui program studi, dan sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk tim yang sudah melaksanakan atau merencanakan kegiatan pada pagi hari ini dari kemahasiswaan.
kami ucapkan terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah bergabung dan terlibat. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan untuk semester ke depan, khususnya menjadi semester-semester yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu saja, Bu Tri. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa motivasi yang diberikan dari Bu Lisda. Yang perlu digarisbawahi tadi, ayo teman-teman jadilah mahasiswa yang aktif. Jangan selalu menunggu disuapin atau dioyak-oyak. Kalau kata Bu Lisda, dioyak-oyak itu dikejar gitu. Jadi kalau nggak ditanyain, nggak mau gerak gitu. Jadi harus didorong. Nah, jangan menunggu dikasih sesuatu, tapi silahkan dijemput bolanya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ahmaduddin Jailani, Eskom Emkom selaku Kaprodi, Pak Yan Mita Jaksana selaku Wakaprodi, dan Bu Lisda Masito selaku Sekretaris Prodi TI, serta tentunya Pak Aris Saifuddin, dosen TI sekaligus pembimbing kegiatan magang mahasiswa dari TI yang di BPR nanti, dan juga tentunya mahasiswa-mahasiswi teknik informatika yang selalu semangat dan sebetulnya kurang disentil sedikit saja Anda itu sudah sangat baik. Baik, saya cukupkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat makan siang di tempat masing-masing. Jaga kesehatan selalu. Billahi fisal bikak fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan yang selalu berbahagia tentunya, yang selalu akan memberikan prestasi, bisa meninggalkan room Zoom. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Tadi kemana Anda? Bu Muna udah live ya Pak Ige? Kayaknya udah dari tadi, Bu. Oh iya, tinggal lah. Oh iya. Yes. Makan siang Pak Yan, jangan lupa Pak Yan. Ini tuh ini bener-bener nanyain apa ini nih senggol-senggol bacok nih. Ige dibantu itu Ge. Ya. Keluar. Recordingnya boleh di stop dulu Pak Iwan, minta tolong. Oke. Sip, terima kasih. Nanti dikirim